Bu, seperti ini suasana pasar pagi yang ada di kampungnya Bang Toha. Suasananya memang agak sepi kalau tidak hari pasarnya, sahabatku semua. Alhamdulillah akhirnya bisa mengajak istri jalan-jalan untuk menikmati hidangan makanan yang ada di kota. Kalau di kampungnya Bang Toha, makan seperti ini sudah sangat mewah, sahabatku semua. Ini pun carinya agak sulit ya, harus pergi ke kotanya atau ke pekannya. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua. Ya Allah, bunyi hon bikin terkejut. Kalau di Indonesia itu bunyi hon hal biasa, sahabat-sahabatku semua. Pagi ini Bang Toha berada di depan pasar tradisional atau pasar pagi. Di sini kelapa dijual seperti ini. Jadi cara kupasnya pun juga masih manual. Harga kelapa di Indonesia itu cukup lumayan mahal dan alhamdulillah hari ini ambil tabungan untuk buat acara kenduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Pagi ini Bang Toha mau berbelanja ke pasar tradisional. Kemarin ramai yang berkomentar, Bang, kapan buat kenduri? Alhamdulillah, insya Allah malam Kamis Bang Toha akan buat kenduri. Dan kali ini Bang Toha akan tunjukkan pasar tradisionalnya. Kalau di Malaysia pergi ke pasar pagi suasananya itu sangat ramai ya. Tapi kalau di sini pasar paginya biasa saja, sahabatku semua. Pasar pagi di kampungnya Bang Toha itu beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau pasar pagi di sini itu ada harinya, sahabatku semua. Jadi kalau hari pasarnya memang cukup lumayan ramai orang datang ke pasar, tapi kalau hari biasa ya kurang ramai. Di sini Bang Toha membeli tempe untuk acara kenduri, dan kendurinya Bang Toha ini sekitar hari Kamis lah, sahabatku semua, yang dimana ini merupakan salah satu syukuran saya selepas pulang merantau daripada Malaysia, kemudian mau buka jualan air minum lagi. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang mendoakan, yang mensupport. Tanpa kalian pun saya juga bukan apa-apa, sahabatku semua. Berkat dari doa kalian, akhirnya Bang Toha bisa buka usaha jualan air minum lagi. Dan di sini Bang Toha berbelanja cili, yang dimana mau cari cili merah panjang ya. Kebanyakan warga kampung di sini kalau masak itu menggunakan cili merah fresh. Kalau di Malaysia kan rata-rata lebih menggunakan cili merah kering ya. Tapi kalau di sini cili merah kering justru tidak ada. Harganya untuk cili merah fresh ini sekitar Rp39.000 atau RM 10 ringgit kalau di ringgitkan Malaysia. Dan cili-cili dan juga sayur-sayur di sini semuanya fresh, hasil daripada petani kampung. Dan ini istrinya Bang Toha tengah memilih cili, yang dimana cili merah ini harganya ya cukup lumayan mahal, sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan dikeringkan ya kan, dibuat sambal nasi lemak, kemudian dibuat masakan-masakan lainnya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, kita mau cili kering itu susah, harus beli online. Beda dengan di Malaysia, kebanyakan cili kering itu mudah didapatkan. Dan di sini untuk cili padi seperti ini harganya pun juga sama, sekitar Rp35.000. Jadi kalau untuk harga cili, harga bawang merah, harga bawang putih itu hampir sama antara Indonesia dan Malaysia. Dan di sini rata-rata yang jualan itu ibu-ibu, sahabatku semua. Bahkan yang belanja pun sama, ibu-ibu. Beda dengan di Malaysia ya, yang dimana kadang-kadang suami belanja ke pasar itu tidak ada masalah. Tapi kalau di sini kebanyakan yang berbelanja adalah ibu-ibu. Dan kali ini Bang Toha beli cili sekitar 2 kg. Karena acara kendurinya Bang Toha ini juga cukup lumayan besar, sahabat semua, yang dimana mengundang orang sekitar 130. Jadi jiran-jiran itu diundang semua. Nanti setelah pulang daripada acara kenduri dapat nasi ambeng. Kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada yang menjual nasi ambeng. Beda dengan di Malaysia, yang dimana kalau kita teringin nak makan nasi ambeng itu di kedai juga ada yang menjual. Dan alhamdulillah pada akhirnya Bang Toha juga mengajak sang istri untuk jalan-jalan ke kota atau ke pekan. Alhamdulillah istri pun begitu amat sangat bahagia
Kemarin ramai yang berkomentar, "Bang, ajaklah istri makan sedap. Bang Toha di Malaysia makan sedap-sedap terus, tapi istri di kampung makan apa, Bang?" Alhamdulillah kali ini Bang Toha ajak ke Soto Rawon Surabaya. Jadi warung Soto Rawon Surabaya. Ini lokasinya berada di Jalan Pantura ya, atau Jalan Pantai Utara, yang dimana jalan ini menghubungkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Kalau kita pergi ke arah barat, maka kita akan menuju Jakarta. Kalau kita menuju ke arah timur, kita akan menuju ke Pulau Bali. Disinilah jalan utamanya sahabatku semua, yang menghubungkan dua pulau, Jawa dan juga Bali. Rawon dan soto Lamongan. Kalau rawon itu masakan daging sahabatku semua, daging lembu. Kalau soto Lamongan ya sotonya itu ya samalah seperti di Malaysia. Cuma di sini bedanya, soto di sini itu rempahnya tidak sekuat di Malaysia. Kalau di sini rempahnya itu biasa saja sahabatku semua. Dan inilah warungnya atau kedai makannya, sangat bagus dan bersih sekali. Dan harganya pun juga cukup murah meriah. Ini pertama kalinya Bang Toha mengajak sang istri untuk makan di tempat yang seperti ini. Biasanya kan Bang Toha ajak makan di warung-warung sederhana di kampung. Ya sebab kalau di kampung itu tidak ada yang jual soto sahabatku semua. Kalaupun ada, itu hanya tempat-tempat yang tertentu ya, itu pun juga sulit ditemukan. Ini kebetulan kita mau beli sesuatu, dan pada akhirnya singgah di warung soto Lamongan. Bang Toha akan tunjukkan seperti apa soto yang ada di sini. Nah, akhirnya sang istri pesan soto. Jadi ini sotonya sahabatku semua. Ada nasi, ada telur, ada suiran ayam. Jadi untuk warna kuahnya pun juga tidak sama seperti Malaysia, yang dimana kalau soto Malaysia kan warnanya kan dia lebih ke warna pekat ya. Tapi kalau di sini agak bening atau agak cair. Dan biasanya kalau makan soto di Indonesia itu pakai kecap. Dan Bang Toha pesan rawon, yang dimana rawon ini menggunakan daging lembu, dan kuahnya warnanya itu hitam. Kalau di Malaysia kurang lebih ini hampir mirip-mirip seperti sup daging, cuma agak beda. Kalaupun rawon di Malaysia juga ada. Biasanya kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, maka di situ akan menemukan bermacam-macam makanan dari Indonesia. Jom untuk sahabatku semua, jemput makan semuanya. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Jadi ke pekan ini Bang Toha juga mau beli perlengkapan lah sahabatku semua, yang dimana nanti kita pergi ke kedai Cina Indonesia, atau biasa dipanggil Cindu. Tapi kalau Cina Indonesia biasanya kalau sudah tinggal di Jawa, mereka percakapannya juga menggunakan bahasa Jawa. Di sini kalau Cinanya jarang-jarang sahabatku semua. Bismillah. Jom untuk sahabatku semua, jemput makan dengan rawon. Ini pakai daging lembu. Alhamdulillah akhirnya bisa makan daging lembu. Dan istrinya Bang Toha pun mencicipinya. Bismillah. Untuk rasa daripada nasi rawon kurang lebih mirip-mirip seperti sup daging sahabatku semua. Cuma yang membedakan di sini aroma daun jatinya ini juga menjadi salah satu cita rasa tersendiri. Jadi kalau nasi kemudian diletak di atas daun jati seperti ini, itu rasanya agak beda sahabatku semua. Jadi ada aroma khasnya tersendiri lah. Dan cukup nikmat. Untuk sahabat-sahabatku mungkin kalau datang ke Indonesia bolehlah mencoba rawon. Rawon ini makanan khas daripada Surabaya, yang dimana bumbunya ini dengan kuah hitam yang sangat gurih, dan juga harganya cukup murah meriah. Untuk satu porsi, satu pinggan di sini dihargai sekitar Rp20.000. Rp20.000 itu kalau uang Indonesia,
Rp20.000 ini kalau uang Malaysia sekitar 5 ringgitan. Jadi 5 ringgit boleh dapat 1 pinggan nasi rawon lauk daging lembu. Dan ini merupakan kali pertama Bang Toha mencoba rawon di Pekan, yang dimana sebelum-sebelumnya kalau Bang Toha balik kampung tidak pernah merasakan makanan ini. Ini pun juga tidak sengaja sahabatku semua. Lalu di Pekan tiba-tiba ada penampakan kedai yang cukup lumayan bagus. Dan ternyata menu makannya rawon. Seperti ini penampakannya. Dengan harga Rp5 dapat lauk daging, ini cukup sangat murah sahabatku semua. Kalau di perkotaannya mungkin lebih mahal lagi, cuma ini di Pekannya ya, atau di kota kecilnya. Dan rasanya juga cukup sangat berselera. Dan di Indonesia kalau makan kurang lengkap tanpa kerupuk. Jadi rata-rata warung-warung yang ada di Indonesia kebanyakan pasti akan menyajikan kerupuk di meja. Kalau di Malaysia kan misal kata kita teringin nak makan nasi dengan kerupuk itu kan susah jumpa. Ada sih sebagian yang menjual kerupuk lekor, tapi tidak semuanya warung-warung itu ada kerupuk lekor. Beda dengan di warung Indonesia, setiap warung pasti ada kerupuknya. Mungkin karena orang Indonesia suka makan kerupuk, jadinya di setiap kedai ataupun warung makan pasti disajikan kerupuk. Untuk harganya pun juga berpatutan sahabatku semua. Lepas makan kita orang pergi ke kedai Cindo atau Cina Indonesia. Bukan hanya di kampung saja sahabatku semua, di Pekan pun sayur dijual dengan secara keliling. Kita langsung pergi ke kedainya. Di sini Bang Toha bersama sang istri pun tengah menawar barang. Jadi sistem beli di Indonesia meskipun berada di kedai itu sistemnya masih tawar menawar. Beda dengan di Malaysia sahabatku semua, yang dimana kalau kita pergi ke kedai itu kan sudah tertulis ya harga barangnya berapa. Tapi kalau di sini sistemnya masih tawar menawar. Di kawasan inilah kalau Cindo banyak. Jadi kalau di kampung memang tidak ada Cindo. Biasanya Cina Indonesia itu tinggalnya berada di area Pekan dan menjadi seorang maniaga atau seorang penjual. Kalau kita cari barang-barang elektronik ataupun barang-barang keperluan lainnya, ya cukup jauh untuk datang ke Pekannya sahabat-sahabatku semua. Selepas pergi Pekan, akhirnya sampai juga di rumah dan di tempat jualannya Mbak Feni. Mbak, bagaimana jualannya hari ini? Menyala. Nggak menyala ya, cuacanya kurang bagus ya, 1 hari full mendung. Biasanya kalau tidak mendung sudah habis 4 tong Mbak ya? Iya. Ini baru habis berapa Mbak? 2 tong? Baru habis 2 tong. Ya seperti inilah sahabat semua kalau kita jualan air minum. Kalau cuaca mendung seperti ini agak sepi ya Mbak ini ya? Iya. Agak sepi tapi nggak apa-apa Mbak, disyukuri ya. Iya. Buat sahabat-sahabat daripada Malaysia yang ramai berkomentar, Bang Toha kenapa channelnya banyak komentar judul. Saya pun juga sudah hapus sahabatku semua, sudah saya blok sahabatku semua. Cuma kalah cepat dengan yang komen. Saya sedih dan malu dengan teman-teman yang daripada Malaysia, yang dimana banyak berkomentar kenapa channel di Indonesia kebanyakan ada komentar judul. Ini memang sangat sedih. Sudah saya usahakan semua sahabatku semua, sudah saya filter tapi masih saja tetap masuk. Sebelum tidur saya sudah hapusin semuanya. Bangun tidur saya hapusin komentar-komentar seperti itu. Tapi lagi-lagi setiap saya upload video pasti akan muncul terus, muncul, dan komennya itu sampai ratusan. Kadang-kadang saya sampai teringin tidak aktifkan komen ya, biar komentar-komentar seperti itu tidak bermunculan di channelnya Bang Toha. Dan ini bukan hanya terjadi pada channelnya Bang Toha, hampir seluruh YouTube Indonesia ada komentar seperti itu. Harapan saya buat pemerintah Indonesia, tolonglah untuk memblok komentar-komentar yang di media sosial yang kiranya tidak patut. Dan itu bukan hanya terjadi di channel YouTube saja, tapi di berbagai media sosial lainnya. Bahkan temannya Bang Toha kemarin juga mengeluh hampir setiap hari mau tidur sudah dihapusin semua sampai penat.
Tahu-taunya bangun tidur muncul lagi ratusan, bahkan sempat ribuan. Ini memang kita sebagai masyarakat Indonesia juga agak resah sahabatku semua, yang dimana komentar-komentar seperti itu harusnya tidak ada di channel YouTube Indonesia. Oke, sekarang kita sembang-sembang dengan Mbak Feni saja. Jadi untuk sahabat-sahabatku, terima kasih yang sudah berkomentar. Saya sudah jawab semuanya. Mudah-mudahan dengan jawaban ini sahabatku paham. Jadi sudah saya hapusi, sudah saya blok. Tapi setiap saya blok muncul baru. Sudah saya blok lagi, muncul baru lagi. Bahkan ada yang berkomentar juga, Bang Toha promo ya? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, demi Rasulullah, Bang Toha sama sekali tidak ada promo benda seperti itu sahabatku semua. Jadi untuk sahabat-sahabatku, komentar-komentar itu datang dengan sendirinya. Mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, bisa dilihat ya, channel YouTube Indonesia lainnya pasti akan bermunculan seperti itu juga. Sama dengan channel saya. Jadi tidak ada Bang Toha promo benda haram seperti itu. Ya Mbak Feni ya? Tidak ada promo benda seperti itu ya. Lebih baik kita cari yang halal ya. Lebih baik kita cari yang halal. Jualan es teh Mbak ya. Jualan es teh ya laku berapa disyukuri Mbak ya. Alhamdulillah semalam Bang Toha pun juga sudah dapat tempat baru untuk jualan lagi. Tapi untuk pembukaannya gimana Mbak? Belum tahu lagi ya. Belum. Sebab cuacanya juga tidak mendukung ya. Jadi lokasinya itu dekat dengan pondok pesantren. Nanti yang jual Mbak Feni berada di sana. Mungkin yang di sini istrinya Bang Toha. Ramai juga sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, apakah Bang Toha tidak balik merantau ke Malaysia lagi? Insya Allah balik sahabatku semua. Cuma untuk sementara saat ini cuti panjang Mbak ya. Iya. Cuti panjang, bantu-bantu istri dalam maniaga dulu lah. Mbak Feni semalam belajar cakap bahasa Malaysia sulit atau mudah? Sulit-sulit mudah. Tapi kalau sedikit demi sedikit Mbak, lama-lama jadi bukit. Itu kalau menabung uang Mbak. Kalau sedikit demi sedikit insya Allah pasti bisa ya. Jadi ini keponakannya Bang Toha. Ada juga yang berkomentar Mbak sampai gini, itu nanti mau dijadikan istri kedua ya Allah. Ini keponakan saya sahabatku semua. Dari kecil ikut saya. Dari kecil loh. Dari mulai sekolah tadika. Kita orang kan satu keluarga satu rumah Mbak ya. Waktu dulu itu belum punya rumah masing-masing. Jadi satu rumah itu dihuni banyak keluarga. Dan salah satunya Mbak Feni. Jadi Mbak Feni ini memang dari kecil ikut saya terus sahabatku semua. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua mungkin penjelasannya sudah paham ya. Jadi kalau ada komentar-komentar seperti itu, ya tolong bantu direport supaya tidak bermunculan. Sebab sudah saya repot, tapi masih saja bermunculan. Karena oknum-oknum seperti itu jumlahnya sangat banyak sahabatku semua, bahkan ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Alhamdulillah, tadi pagi juga sudah berbelanja untuk persiapan kenduri. Nanti kalau waktu hari kendurinya, Bang Toha akan buatkan videonya seperti apa kenduri di perkampungan Indonesia. Mbak Feni, rame sahabat-sahabat daripada Malaysia berkomentar, Bang, kenapa jualannya tidak dikasih tambahan jualan air panas seperti kopi panas, seperti teh tarik panas? Di sini kebanyakan yang dicari es Mbak ya? Iya, karena kopi nggak begitu banyak yang minat. Ada yang tanya tapi beberapa saja ya? Iya, satu saja. Lebih banyak minum air es ya? Iya. Jadi di sini beda sahabatku semua. Itu sebabnya kemarin ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang kenapa nggak dikasih pisang goreng? Bang kenapa nggak dikasih minum panas-panas? Ya karena di sini budayanya dengan di Malaysia beda Pak ya. Jadi di sini kebanyakan orang beli es, kemudian makannya di rumah Mbak ya. Dia makannya di rumah, beli esnya di sini. Begitu sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Next, besok kita masak-masak gimana Mbak? Mau? Nanti besok, kok nanti besok sih? Insya Allah besok Bang Toha akan masakan Mbak Feni ayam kunyit. Ayam goreng kunyit. Tahu nggak ayam goreng kunyit? Nggak tahu. Nanti saya masakan ya.
Jadi kalau di sini kebanyakan ayam hanya digoreng saja sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia bisa dibuat ayam goreng kunyit. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari full mendung. Jualannya hanya laku sedikit-sedikit saja, tapi nggak apa-apa, disyukuri. Memang sudah cuacanya sahabatku semua. Alhamdulillah tidak kemarau panjang. Itu pun saya sangat bersyukur sebab tahun lalu kemarau panjang, cari air sangat susah.